Kalau sampai sudah tua atau masih banyak pilihan, nggak tahu diri itu namanya. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Sudah tua aja kok aneh-aneh. Oke? Nah, anak-anak muda dengarkan, adik-adik, untuk menentukan 5 tahun yang akan datang dalam hidupmu itu jadi apa? Dengarkan, untuk mengetahui 5 tahun yang akan datang dalam hidupmu itu mau jadi apa? Itu sangat ditentukan oleh pilihanmu hari ini. Betul tidak? Sangat ditentukan pilihanmu hari ini. Ketika begitu banyak pilihan dalam hidupmu, anak remaja, anak muda, teman-teman, acara-acara TV, majalah-majalah, bacaan, dan macam-macam lagi. Apalagi dengan SMS sekarang ini, gampang sekali anak-anak muda disodorkan begitu banyak pilihan dalam hidupnya. Maka itu kenapa firman Tuhan baik zaman Musa maupun di zaman Paulus selalu perintahnya, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Mengapa ada perintah itu? Maksudnya cuma satu, supaya kalian anak remaja, anak muda jangan salah mengambil keputusan. Ketika kalian harus memilih sesuatu, libatkan orang tua kalian sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Anak-anak remaja muda katakan amin untuk hukum ini. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, hormatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu dengan sebuah hasil yang luar biasa, maka akan panjang umurmu di negeri itu. Mengapa ada firman seperti itu? Karena ketika kita harus memilih, kita tidak pernah tahu pilihan ini salah atau benar. Maka itu semua kita juga dalam memilih apa saja, libatkan Bapa di surga. Katakan amin semua kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita pun diperintahkan hormati dia dan taatilah dia. Oke, ayat 3. Apa yang terjadi dengan Yosafat ketika dengan tiba-tiba tanpa ada persiapan, tentara 3 negara menyerbu, panik pasti. Apalagi kalau saudara baca di pasal 19, bagaimana mereka baru pesta memerayakan kemenangan, gak ada persiapan, tiba-tiba diserang musuh. Ayat 3, Yosafat menjadi apa? Takut. Wajar, dia manusia. Walaupun dia raja, punya kekuatan, punya otoritas, tapi dia tetap manusia. Maka dia menjadi takut. Tapi yang penting bukan takutnya. Dengarkan anak-anak Tuhan, yang penting bukan situasinya. Lagi sekali, yang penting bukan situasinya. Lalu apa? Yang penting sikap ini. Ya, yang ngantuk baca supaya saudara melek. Ayo. Kenapa ada yang ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Ayo. Ayat 3, setelah menjadi takut, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mengambil apa? Keputusan. Stop dulu, stop. Jangan diteruskan. Lalu mengambil keputusan. Nah, keputusan ini yang menentukan hidupnya, keluarganya, dan negara yang dia pimpin itu dibawa kemana. Mengapa Indonesia bisa beda jauh dengan Filipina? Jangan bandingkan Singapura, saya terlalu jauh kita dengan Singapura itu. Saya tuh tiap kali ke Singapura, saya tuh sakit hati betul lihat Indonesia ini. Sakit hati betul, saudara. Kenapa? Betapa bodohnya bangsa kita dan pemerintah kita. Singapura itu negara kecil. Saudara, Pulau Batam itu masih lebih gede dari Singapura. Tapi airportnya, bandaranya sudah 3 sekarang. Dan tahun depan akan selesai dibangun bandara ke-4. Bayangkan. Ini berapa hari ini saya baca bahwa dari bulan Januari sampai bulan Juli, maka turis yang masuk ke Bali itu jumlahnya 1 juta sekian. Wah, sudah bangga. Kecil. Singapura itu bisa jutaan. Itu bukan dalam cuma 2 bulan. Bayangkan. Kenapa? Dengarkan ini. Karena pemimpin-pemimpin bangsa kita seringkali salah mengambil keputusan. Ini yang menyedihkan. Saudara, selama pemimpin-pemimpin bangsa kita, baik pusat sampai ke daerah-daerah, menjadikan rakyat adalah sumber pencarian, mata pencarian, maka bangsa ini akan hancur. Kita lihat dari hari ini di daerah Jawa Tengah,
Purworejo petani marah gara-gara padi Sukerto itu. Kenapa itu terjadi? Karena pemerintah mendengarkan para pengusaha yang tidak bertobat itu. Apa saja dibisniskan di negara ini. Mengerikan sekali keadaannya. Kenapa? Karena salah mengambil keputusan. Pemerintah kita bukan tidak pernah mengambil keputusan. Pasti mereka selalu membuat keputusan. Masalahnya keputusannya ini di tangan, dinasihati oleh siapa, itu yang penting. Maka itu anak-anak Tuhan, untuk apa saja dalam hidup ini, kita menang atau kalah, kita gagal atau berhasil, kita diberkati atau kena kutuk, itu selalu ditentukan ketika kita mengambil suatu keputusan. Dr. Fendi, kita dengar kesaksian tadi, keputusannya luar biasa. Dia mau PTT untuk masa yang kedua lagi. Itu keputusan yang luar biasa. Dr. Aan, saya masih ingat begitu dia lulus, bagaimana dia ambil keputusan untuk kena piring. Semua kita bisa salah mengambil keputusan. Apa? Ini yang Tuhan ingin kita harus hati-hati. Nah, Yosafat keputusannya jelas. Dia bisa mengambil keputusan untuk rapat. Betul tidak? Rapat darurat karena negara dalam keadaan bahaya. Bisa nggak Yosafat ngambil keputusan itu? Ya harus bisa, karena dia pemimpin, dia kepala negara. Yosafat pun bisa berbuat keputusan, kita nyerah aja sudah, karena kita nggak siap perang ini. Bisa tidak dia mengambil keputusan seperti itu? Bisa. Apa saja bisa dibuat untuk keputusan. Tapi inilah sikap yang luar biasa. Apa keputusan Raja Yosafat hari itu? Berkeputusan untuk apa? Mencari Yahweh. Ini yang luar biasa. Padahal dia bisa menggunakan seluruh kekuatan tentaranya untuk langsung maju. Tapi tidak. Keputusannya adalah mencari yang maha besar. Itu tanda dia mengakui bahwa dia tidak berdaya. Sebelum lebih jauh kita melangkah, mengapa ada begitu banyak orang sulit mengambil keputusan? Betul tidak? Secara jujur, mengapa? Maafkan saya kalau saya cerita hal ini. Saudara boleh tanya istri saya, saudara yang kenal dekat saya akan tahu. Saya itu sudah terlatih bertahun-tahun untuk bisa cepat ambil keputusan. Satu kali di Bandung, saya diwawancara di sebuah kantor. Ada berapa orang, 8 atau 9 saya lupa, apa enggak sampai 10. Lalu 4 orang itu ahli-ahli jiwa. Bukan saya sakit jiwa loh begitu, bukan. Saya tanya, kenapa kalian ngajak saya berkumpul? Lalu mereka berkata begini, karena kami melihat Koden ini bisa multitasking. Saudara tahu kata itu? Jadi bisa mengambil tanggung jawab yang begitu banyak dalam satu kesempatan. Ya, sebelum kalian tanya lalu saya jawab, saya tanya balik dulu. Dari mana kalian bisa tahu? Saya sendiri gak menyadari akan hal itu. Terus diantara mereka ada berkata gini, saya pernah lihat Koden terima telepon rumah sambil SMS. Terus saya tanya, apa sulitnya? Saya bilang begitu. Saya bilang yang terima telepon ke kuping saya, yang SMS kan jari saya dan mata saya. Saya tanya aja. Nah, lalu seorang kalijo itu berkata, nggak bisa. Secara normal harus konsentrasi ke telepon. Nah di situ kau bisa memisahkan. Ini telepon sambil ngomong, ini juga bisa SMS. Satu kali lagi, kau lagi ngomong dengan seseorang, dan kami tahu itu serius. Tiba-tiba ada orang datang. Kau bisa stop dulu dengan ini, terus ngomong pada orang itu. Orang itu pergi, kau bisa nyambung lagi ke situ. Maaf lagi sekali saudara, saya mau cerita ini supaya saudara tahu. Di situ saya itu baru menyadari, saya tanya Papa, kenapa Papa bisa buat saya seperti ini? Karena saya sendiri tidak tahu kenapa bisa begitu. Saudara, ada 2 jawaban dari Roh Kudus pada hari itu. Jadi saya tanya dulu pada Papa di surga sebelum saya bisa jawab, karena saya sadar hal itu terjadi bukan karena saya belajar dari buku atau saya belajar dari sekolah, tidak. Dan dari situ saya menyadari ternyata betul. Maka itu anak-anak Tuhan, pikirkan ini. Cuma ada 2 penyebab, catat ini bagi yang ingin tahu.
nomor